Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Musyarafatul Fakri dengan NIM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai negara Kuwait. Nah, pada pokok presentasi saya pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan lingkungan yang terjadi di negara Kuwait itu. Sebelum kita masuk ke pokok materi, kita harus tahu apa sih itu negara Kuwait. Nah, negara Kuwait adalah negara yang relatif kecil yang telah menjadi pusat banyak masalah politik dan ekonomi selama beberapa dekade terakhir. Berasal dari ketegangan ini, Kuwait serta negara-negara di kawasan tersebut, termasuk Iran, Irak, dan Qatar, itu menghadapi ancaman dari masalah lingkungan. Hilangnya pertanian karena perubahan iklim, polusi dari industri minyak negara itu, dan kebakaran minyak yang terjadi pada tahun 1991, serta kerusakan pada pertanian dan keanekaragaman hayati, hanyalah beberapa dari masalah lingkungan yang umum. Pemerintah Kuwait telah bekerja untuk mengurangi dan beradaptasi dengan masalah-masalah ini melalui kebijakan-kebijakan dan pembentukan lembaga untuk meneliti, mendidik, dan menginformasikan tentang masalah lingkungan, sumber daya, dan dampaknya. Masalah lingkungan ini berdampak pada Kuwait secara individual maupun pada negara yang terkoordinasi. Mengingat peran Teluk, pemerintah Kuwait yang tengah memulihkan diri dari kerusakan-kerusakan maupun ekonomi, melakukan penelitian untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah lingkungan ini, termasuk sumber dampaknya dan kemungkinan keterkaitannya. Sebuah dewan peneliti Kuwait tidak hanya menetapkan bahwa kebakaran minyak tahun 1991 itu menyebabkan peningkatan signifikan dalam polusi udara agregat, tetapi juga membunuh spesies hewan, serta mencari tanah dan sumber air yang memiliki implikasi jangka panjang. Peneliti yang sama menetapkan bahwa kebijakan yang membalikan kerusakan ini memiliki efektivitas dan kelayakan yang terbatas, mengingat kurangnya teknologi untuk membersihkan sumber udara dan air, serta kepunahan spesies dan jenis polusi tertentu yang bersifat permanen. Kuwait itu sendiri daripada mendedikasikan waktunya dan uang untuk membersihkan lingkungan dan ekosistemnya yang terkuras, Kuwait berfokus pada pembangunan kembali ekonominya dengan mensubsidi biaya produksi untuk perusahaan minyak serta memangkas biaya impor bagi negara pembeli minyak. Ketergantungan pada pengeboran dan ekspor minyak ini memperburuk sejumlah masalah lingkungan yang terjadi, termasuk polusi dan perubahan iklim. Selama konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat dengan UNFCCC, serta Konvensi Kyoto, Copenhagen, dan Paris, negara-negara maju yang berkembang meneliti Kuwait karena terus-menerus menempati peringkat di atas kontributor
emisi gas rumah kaca tertinggi sambil membangun kembali ekonominya dan mengabaikan upaya global untuk mengurangi perubahan iklim dan mengatasi sumber-sumber energi terbarukan yang akan mengurangi polusi dan dampak negatif pertanian. Pembenaran utama untuk pengawasan ini adalah fakta bahwa Kuwait meratifikasi UNFCCC pada tahun 1995 dan Protokol Kyoto pada tahun 2005 yang menyatakan perhatian sistematis terhadap masalah lingkungan tetapi tidak membuat kemajuan kebijakan yang nyata untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dalam beberapa masalah yang terjadi di Kuwait, yang pertama adalah pencemaran udara. Nah, Kuwait menjadi salah satu dari 7 negara dengan kualitas udara paling buruk di dunia pada tahun 2022 dengan rata-rata polusi udara lebih dari 50 mikrogram per meter kubik. Berdasarkan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau biasa dipanggil dengan WHO, itu studi tersebut mengamati secara khusus partikel halus yang disebut PM2,5 yang merupakan polutan terkecil dan yang paling bahaya. Industri minyak Kuwait menghasilkan polusi dalam jumlah yang signifikan dari pembakaran bahan bakar fosil saat pengeboran dan fracking dan dalam proses ekspor dan menyimpan minyak. Negara ini memiliki sumur minyak besar yang selalu disadap dan diisi ulang. Nah, sumur minyak ini merupakan lahan yang paling luas yang berfungsi sebagai tempat penampungan bahan bakar hingga perusahaan siap menggunakan atau mengekspor simpanannya. Para peneliti Perserikatan Bangsa-Bangsa belum dapat mengukur secara akurat jumlah polusi yang diakibatkan oleh kebakaran minyak. Namun, peneliti menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada iklim maupun ozon akibat kebakaran tersebut. Tepat sebelum Perang Teluk pada tahun awal Maret 1991, lebih dari 700 sumur di ladang minyak Kuwait terbakar. Sekitar 6 juta barel minyak per hari hilang dalam api dan sejumlah besar kolom dan danau terbentuk. Sumur-sumur yang terbakar di Kuwait mengeluarkan beberapa ribu ton gas seperti sulfur dioksida, karbon monoksida, hidrogen sulfida, karbon dioksida, dan oksigen nitrogen, serta partikel setiap hari mengandung hidrokarbon dan logam yang terbakar sebagian, yang semuanya berpotensi mempengaruhi kesehatan manusia dan pertumbuhan tanaman. Nah, pembakaran minyak ini telah lama dianggap sebagai cara untuk mengurangi ancaman lingkungan dari tumpahan minyak. Pembakaran minyak in situ ini memiliki manfaat untuk minimalkan kontaminasi lingkungan laut, pesisir serta air, dan dasar laut. Kemungkinan aspek negatif terbesar dari pembakaran minyak adalah emisi yang dihasilkan dari pembakaran minyak yang tidak sempurna seperti ditunjukkan oleh sejumlah besar asap hitam yang mengandung partikel. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengkarakterisasi emisi dari pembakaran minyak, terutama dari sumber-sumber minyak selama Perang Teluk Timur Tengah. Kemudian masalah-masalah yang timbul dari kebakaran minyak yang berkoordinasi dengan polusi udara yang terus berlanjut sebagai akibat dari produksi minyak, yaitu yang pertama ada kerusakan pada kesehatan warga negara Kuwait itu sendiri. Kemudian polutan yang dilepaskan dari kebakaran menyebar ke seluruh Kuwait dan juga wilayah tertentu, menyebabkan terhidupnya abu yang mengakibatkan peningkatan signifikan pada kasus asma, bronkitis, dan penyakit lain yang menyebabkan sesak nafas dan kematian dalam berbagai kasus. Hal ini menimbulkan masalah sistematis bagi perekonomian negara karena menghabiskan lebih banyak biaya untuk perawatan kesehatan serta mengambil cuti dari pekerjaan. Seiring berlanjutnya polusi udara, pemerintah Kuwait telah mengamati peningkatan penyakit tidak hanya di antara mereka yang bekerja di industri minyak, tetapi juga khususnya di area tempat minyak dibor atau direkah dan disimpan. Kemudian yang terakhir ada kerusakan pada kesehatan non-manusia. Nah,
Banyak hewan di wilayah tersebut, termasuk burung, tikus, ular, yang mati akibat kebakaran, yang menyebabkan spesies tersebut terancam punah. Para peneliti domestik dan internasional tidak yakin akan dampak polusi udara tersebut terhadap makhluk non-manusia, tetapi telah menyimpulkan bahwa peningkatan polusi udara menyebabkan penyakit dan gangguan pada spesies hewan dan tumbuhan di sekitar pusat minyak yang terganggu karena pembangunan lokasi minyak. Kemudian ada pencemaran air. Nah, Kuwait mengalami kekurangan air yang terburuk oleh perubahan iklim. Akibatnya, warga negara dan makhluk hidup lainnya sudah bergantung pada desalinasi serta sumber daya air yang langka. Hal ini membuat keseimbangan air berlanjut menjadi rapuh. Kebakaran minyak Kuwait selain polusi berkelanjutan dari industri minyak, tidak hanya mengancam kualitas air, tetapi juga telah membuat beberapa sumber air tidak dapat digunakan. Nah, ketika kebakaran terjadi, abu yang bertanggung jawab atas masalah kesehatan mengendap di sumber air seperti di waduk, di sungai, dan penyimpanan air tawar untuk pabrik desalinasi. Selain itu, sebagian besar minyak yang terbakar melepaskan bahan kimia ke bumi yang meresap ke akuifer, air bawah tanah. Manusia dan non-manusia bergantung pada sumber ini yang didukung oleh akuifer sehingga membuat polusi berdampak pada kesehatan banyak spesies. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ilmuwan dalam negeri percaya bahwa tidak ada cara yang signifikan untuk membersihkan sumber air atau memastikan bahwa air di sumber-sumber ini dapat bersih karena bahan kimia yang sangat encer. Namun, pendidikan tentang cara menguji air, sumber daya bagi petani untuk mendapatkan air tawar itu telah mempromosikan inisiatif air bersih. Nah, meskipun ini tidak membantu spesies non-manusia, tetapi itu cukup mengurangi polusi air. Lebih lanjut, dapat memastikan spesies tidak menjadi sakit atau terancam punah. Nah, kembali ke industri minyak di Kuwait itu, industri minyak di Kuwait menimbulkan ancaman besar terhadap sumber air yang sudah berharga dan beracun. Kuwait masih menyimpan jutaan barel minyak di sumur minyak yang mengalami kebocoran yang menyebabkan bahan kimia meresap ke dalam bumi. Bahan kimia itu terus-menerus mendorong ke dalam akuifer yang sudah perlahan-lahan terdepresiasi. Selain itu, pabrik minyak mengeluarkan banyak bahan kimia dari pembakaran yang mendarat dari sumber air yang terbuka. Nah, pemerintah belum mengambil banyak langkah baik politik maupun peraturan untuk mencegah pencemaran lebih lanjut terhadap sumber air selain mendidik masyarakat tentang cara mengidentifikasi sumber air yang tercemar. Hal ini mengabaikan masalah sintesis yang terkait dengan pencemaran air. Badan Perlindungan Lingkungan Kuwait itu dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi masalah lingkungan di dalam negeri ini. Namun, hanya ada sedikit kemajuan di bidang ini. Dalam skala global, fokus lebih banyak diberikan pada perubahan iklim dan mitigasi emisi daripada pengurangan polusi bumi dan air. Kuwait tidak menyimpang dari agenda ini. Sumber pencemaran air yang terjadi di Kuwait itu yang pertama ada limbah industri, kemudian limbah domestik, tumpahan minyak. Salah satu tumpahan minyak besar di wilayah ini terjadi selama Perang Teluk pada tahun 1991, di mana sumur minyak di Kuwait itu dibakar dan melepaskan jutaan barel minyak ke Teluk Persia. Nah, tumpahan ini merupakan salah satu bencana lingkungan terburuk dalam sejarah dan memiliki dampak jangka panjang pada ekosistem laut dan pantai di Kuwait dan negara-negara tetangga. Mungkin bisa dilihat fotonya pada layar saya. Kemudian yang ketiga ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini merupakan isu lingkungan global yang menjadi perhatian utama internasional. Meskipun tentang dampaknya telah diteliti dan dibuktikan oleh banyak ilmuwan di seluruh dunia, tetapi tidak terbatas pada UNFCCC dan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC. Tren terkini menunjukkan bahwa iklim bumi akan meningkat rata-rata 4 derajat Celcius pada tahun 2050
Di Kuwait, para peneliti telah menyimpulkan bahwa tren aktivitas terkini di kawasan tersebut yang sangat besar berasal dari produksi minyak Kuwait dapat menyebabkan peningkatan iklim regional sebesar 1,6% pada tahun 2035 jika tidak ada mitigasi yang dilakukan. Nah, dampak lain dari peningkatan iklim tersebut yaitu yang pertama ada penurunan curah hujan sekitar 2 tahun, kemudian peningkatan badai debu. Yang ketiga adalah kenaikan permukaan air laut di wilayah pesisir mengancam infrastruktur perkotaan, laguna, dan rawa garam. Nah, oleh karena itu, Kuwait telah mengambil banyak langkah adaptasi untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan warganya, termasuk yang pertama, itu membangun pabrik desalinasi. Nah, sekitar 37% warga Kuwait bergantung pada air bersih, air asin dari teluk karena sumber air bersih yang mengering. Nah, ketergantungan ini menurut ilmuwan dalam negeri akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu rata-rata akibat mengeringnya sumber daya air bersih. Pada gilirannya, Kuwait telah mulai melindungi sumber air tawar untuk menjadi stabilitas ekologi dan keanekaragaman hayati. Nah, sejak tahun 2005, itu pemerintah telah mendukung pembangunan pabrik desalinasi serta distribusi air dengan mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam air serta melakukan inovasi teknologi untuk memproduksi air bersih saat ini. Nah, air didistribusikan di pasar-pasar melalui jaringan pipa dan sistem irigasi kepada petani. Nah, kemudian ada pendidikan mengenai desalinasi rumah tangga. Nah, Badai Pasir di Salmiah contohnya bermitra dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meneliti dan mengembangkan proses bagi rumah tangga untuk menghilangkan garam dari air mereka dengan cara yang lebih hemat biaya dan cepat. Hal ini sangat membantu penduduk di Kuwait yang tinggal jauh dari pusat kota atau tidak memiliki kemampuan untuk membangun infrastruktur untuk menjaga akses air bersih secara konsisten. Kemudian ada sistem peringatan badai pasir. Nah, ahli metodologi yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kuwait itu menghubungkan perubahan iklim dengan meningkatnya frekuensi badai. Kerusakan signifikan pada infrastruktur dan hilangnya nyawa terjadi ketika badai debu ini bertambah kuat atau tidak terduga. Nah, penduduk pedesaan Kuwait yang mengalami badai pasir ini lebih sering dan lebih parah daripada pusat kota. Nah, seringkali tidak memiliki uang dan keahlian untuk membangun kembali infrastruktur. Pemerintah Kuwait telah menerapkan sistem peringatan, yaitu sirine, untuk memungkinkan persiapan menghadapi badai pasir yang akan datang. Kemudian materi selanjutnya adalah keadaan sosial, ekonomi, dan politik di negara Kuwait. Nah, Keadaan sosial Kuwait merupakan jendela yang mengungkapkan kekayaan budaya dan kompleksitas masyarakatnya. Negara yang terletak di ujung Teluk Persia ini tidak hanya dikenal karena kekayaan minyaknya, tetapi juga sebagai tempat di mana tradisi dan modernisasi itu bersatu harmonis dalam kehidupan sosialnya. Nah, ada beberapa dampak sosial yang terjadi di Kuwait. Yang pertama adalah ketergantungan pada sektor minyak. Kuwait sangat beruntung pada pendapatan di sektor minyak. Hal ini dapat mempengaruhi struktur ekonomi dan ketidakstabilan ketika harga minyak berfluktuasi. Kemudian ada kesenjangan sosial. Meskipun Kuwait memiliki pendapatan yang tinggi, kesenjangan sosial masih ada. Nah, beberapa warga menghadapi kesulitan ekonomi, sementara yang lain hidup dalam kemewahan. Kemudian ada migrasi tenaga kerja asing. Nah, Kuwait itu mengandalkan tenaga kerja asing untuk sektor konstruksi, perawatan kesehatan, dan layanan. Ini menciptakan keragaman budaya tetapi juga menimbulkan tantangan integrasi dan hak kerja. Kemudian ada pendidikan dan kesehatan. Meskipun ada kemajuan, sistem pendidikan dan kesehatan di Kuwait masih menghadapi tantangan. Beberapa warga mengakses layanan berkualitas, sementara yang lain itu menghadapi keterbatasan. Kemudian ada peran perempuan. Nah, perempuan di Kuwait itu memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, tapi masih ada perjuangan untuk kesetaraan gender dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan populasi yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, kehidupan sosial di Kuwait mencerminkan
kulturalisme yang kaya. Meskipun mayoritas penduduknya adalah Arab Kuwait, negara ini juga menjadi rumah bagi banyak ekspatriat yang memberikan kontribusi besar terhadap dinamika sosialnya. Dari India hingga Filipina, keberagaman ini tercermin dalam kuliner, seni, dan perayaan yang menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Kemudian ada keadaan ekonomi. Kuwait memiliki ekonomi berbasis minyak yang kaya. Itu menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Dinar Kuwait menjadi satuan mata uang dengan nilai tertinggi di dunia. Menurut Bank Dunia, Kuwait adalah negara terkaya kelima di dunia berdasarkan pendapatan nasional bruto per kapita dan salah satu dari 5 negara dengan GNA per kapita di atas $70.000 sebagai hasil dari berbagai kebijakan diverifikasi. Minyak bumi kini menyumbang 43% dari total PDB dan 70%-nya itu dari pendapatan ekspor. Industri non-migas tersebut adalah manufaktur baja. Kemudian ada keadaan politik. Nah, seperti yang saya jelaskan mengenai keadaan ekonominya, Kuwait adalah keamiran semi-konstitusional yang terkandung disebut sebagai anokratis. Seri data politik dan indeks demokrasi The Economist mengkategorikan Kuwait ada sebagai otorisasi atau kediktatoran. Nah, Freedom House menilai negara ini sebagai sebagian bebas dalam survei kebebasan di dunia. Kekuasaan eksekutif dilakukan oleh pemerintah. Emir menunjukkan Perdana Menteri yang pada gilirannya memiliki kabinet menteri yang terdiri dari pemerintah. Cabang legislatif terdiri dari Majelis Nasional yang memiliki otoritas pengawasan non-nominal. Sesuai pasal 107 Konstitusi Kuwait, Emir dapat membubarkan parlemen selama pemilihan majelis baru diadakan dalam waktu 2 bulan setelah pembubaran. Nah, kemudian materi ketiga adalah sumber daya. Sumber daya Kuwait itu ada banyak. Yang pertama ada minyak bumi dan gas alam. Pada tahun 1934, Emir Kuwait memberikan konsesi minyak kepada Kuwait Oil Co atau KOC yang dimiliki oleh Anglo-Persian Oil Company atau kemudian British Petroleum Company dan Gulf Oil Corporation. Pada tahun 1976, pemerintah Kuwait menasionalisasikan KOC, Kuwait Petroleum Corporation atau KPC, sebuah perusahaan minyak internasional terpadu, adalah perusahaan induk dari operasi pemerintah di sektor perminyakan dan meliputi Kuwait Oil Company yang memproduksi minyak dan gas. Nah, Kuwait sekitar 94 miliar barel atau 14,9 km kubik itu cabang minyak yang dapat dipulihkan. Estimasi kapasitas sebelum perang adalah sekitar 2,7 juta barel per hari atau 380 kali 100 meter kubik per hari. Selama penduduk Irak, kapasitas produksi minyak Kuwait berkurang hingga hampir tidak ada. Namun, pemulihan dan perbaikan yang luar biasa telah dilakukan sejak saat itu. Produksi minyak adalah 1,5 juta barel per hari atau 240 dikali 30 meter kubik per hari pada tahun 1992, dan kapasitas sebelum perang dipulihkan pada tahun 1993. Kapasitas produksi Kuwait diperkirakan sebesar 2,5 juta barel per hari. Kuwait berencana untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi 3,5 barel per hari. Nah, sementara bagian dari visi Kuwait 2035, Kuwait bertujuan untuk mempromosikan dirinya sebagai pusat global untuk industri petrokimia. Kilang Al-Zour adalah kilang terbesar di Timur Tengah. Kilang Al-Zour adalah proyek kerja sama Kuwait Tiongkok di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan. Kemudian ada energi terbarukan.
Nah, energi terbarukan ini adalah bagian dari visi misi Kuwait. Pada tahun 2035, Kuwait meresmikan Taman Energi Terbarukan terbesarnya, Taman Energi Terbarukan Hagaya, yang mencakup pembangkit listrik tenaga surya terkonsentrasi, tenaga surya fotovoltaik, dan tenaga angin. Taman ini terdiri dari 4 fase dengan target kapasitas 4.000 MW. Taman ini ditetapkan sebagai salah satu taman energi terbarukan di dunia. Kemudian materi yang ketiga adalah pembuatan baja. Nah, pembuatan baja merupakan industri terbesar kedua di Kuwait. Nah, United Steel Industrial Company atau KWT Steel itu merupakan perusahaan pembuatan baja utama di Kuwait. Perusahaan ini memenuhi semua permintaan pasar domestik Kuwait, terutama konstruksi. Kuwait mampu memenuhi kebutuhan bajanya sendiri. Kemudian ada pertanian. Pada tahun 2016, rasio swasembada pangan Kuwait adalah 49,5% untuk sayuran, 38% untuk daging, 12,4% untuk susu, 24,9% untuk buah-buahan, dan 0,4% untuk sereal. Kemudian pada tahun 2017 termasuk perikanan menyumbang hampir 0,4% dari produk domestik bruto. Sekitar 4% dari populasi yang aktif secara ekonomi bekerja di bidang pertanian, hampir semua orang asing. Mayoritas pemilik pertanian adalah investor. Total lahan pertanian mencakup 1.521 km persegi pada tahun 2024. Industri pertanian terhambat oleh terbatasnya air dan lahan yang subur. Pemerintah telah bereksperimen dalam menanam makanan melalui hidroponik dan pertanian yang dikelola dengan cermat. Namun sebagian besar tanah yang cocok untuk pertanian di Kuwait Selatan Tengah hancur ketika pasukan Irak membakar sumur minyak di daerah tersebut dan menciptakan danau minyak yang luas. Ikan dan udang berlimpah di perairan teritorial dan penangkapan ikan komersial skala besar telah dilakukan secara lokal di Samudra Hindia. Kemudian ada solusi untuk masalah lingkungan yang terjadi di Kuwait itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin selarasnya masyarakat global dan isu lingkungan, Kuwait telah mengambil langkah-langkah baik dalam negeri maupun di internasional untuk mengatasi masalah lingkungan negara tersebut dengan memperlakukan kebijakan untuk mengatur produksi minyak dan membentuk badan-badan pemerintah untuk mengatur industri dan kebijakan dan dampak kebijakan seperti Badan Perlindungan Lingkungan sendiri. Selain itu, Kuwait telah lebih terlibat dalam perjanjian internasional dengan menyerahkan kontribusi nasional yang ditentukan atau INDC selama konferensi Paris. Reformasi perubahan iklim substansial pertama yang dilakukan Kuwait, namun stagnasi berkelanjutan terkait isu-isu lingkungan terus menodai citra global Kuwait dan menimbulkan konsekuensi kesehatan yang signifikan bagi manusia dan non-manusia. Kemudian ada solusi dari pencemaran udara. Nah, Kuwait telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi polusi udara akibat produksi minyak, seperti standar yang lebih ketat untuk emisi polusan serta mengembangkan sistem perdagangan emisi dengan pelangganan utama tersebut. Kemudian ada banyak usulan kebijakan lain, termasuk pajak pada pabrik yang mengeluarkan gas rumah kaca di atas tingkat sebelum tahun 2010 serta subsidi bagi pabrik yang menggunakan teknologi hijau. Pemerintah Kuwait telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi pencemaran udara yang semakin mengkhawatirkan. Salah satu inisiatif utama adalah peningkatan regulasi emisi industri, terutama dari sektor minyak dan gas, yang merupakan penyumbang utama polusi udara di negara tersebut. Pemerintah telah menetapkan batas emisi yang lebih ketat dan mewajibkan pengguna teknologi mengendalikan polusi di fasilitas industri.
Kemudian ada solusi pencemaran air. Pemerintah Kuwait telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk mengatasi pencemaran air, terutama yang diakibatkan oleh limbah industri dan domestik. Salah satu upaya untuk menguatkan regulasi terkait pembangunan limbah dengan menetapkan standar ketat dan pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan, itu pemerintah juga berinvestasi dalam pembangunan fasilitas pengolahan yang canggih untuk memastikan limbah domestik dan industri yang diolah secara efektif sebelum dilepaskan ke lingkungan. Selain itu, Kuwait telah memperkenalkan program pemantauan kualitas air yang lebih ketat untuk mengidentifikasi dan menangani sumber pencemaran secara cepat dan efisien. Nah, kemudian ada solusi dari perubahan iklim yang terjadi di Kuwait. Pemerintah Kuwait itu telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi perubahan iklim dengan berfokus pada pengurangan emisi gas kaca dan meningkatkan ketahanan dampak iklim. Salah satu strategi utama adalah transmisi menuju energi bersih dengan meningkatkan investasi dalam proyek energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, serta mengoptimalisasikan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk industri dan transportasi. Kemudian ada rekayasa penyihatan lingkungan di Kuwait. Pemerintah Kuwait telah mengambil langkah-langkah strategis dalam rekayasa penyihatan lingkungan, khususnya dalam pengolahan udara, untuk mengatasi tantangan pencemaran udara yang meningkat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kesehatan masyarakat serta lingkungan secara keseluruhan. Yang pertama itu ada peningkatan regulasi emisi, kemudian pemantauan kualitas udara, promosi transportasi ramah lingkungan, penghijauan perkotaan dan penanaman pohon, penyuluhan dan edukasi masyarakat. Kemudian ada pengelolaan air. Pemerintah Kuwait telah melakukan berbagai langkah strategis dalam rekayasa penyihatan lingkungan, khususnya dalam pengolahan air untuk mengatasi tantangan yang dihadapi terkait kualitas air yang berkelanjutan sebagai sumber daya air. Yang pertama ada modernisasi infrastruktur pengolahan air limbah, kemudian yang kedua ada desalinasi air laut, kemudian pengolahan sumber air bawah tanah, dan edukasi dan kesadaran masyarakat. Pengolahan udara, pemerintah Kuwait telah mengambil beberapa signifikan dalam rekayasa penyihatan lingkungan, khususnya dalam pengolahan udara untuk mengurangi dampak buruk pencemaran udara terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Perencanaan perkotaan yang berkelanjutan. Pemerintah Kuwait telah mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam perencanaan perkotaan yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan urbanisasi yang cepat dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduknya. Salah satu fokus utama adalah pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dengan membangun dan memodernisasi transportasi umum yang efisien, termasuk jaringan kereta api dan bus listrik. Langkah ini tidak hanya mengurangi kemacetan dan emisi kendaraan, tetapi juga mendukung mobilitas yang ramah lingkungan di dalam kota. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Baik, mungkin itu saja pembahasan saya mengenai sedikit tentang negara Kuwait. Saya akhiri channel saya. See you next video, teman-teman.